Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam tafsir. Sekarang ada Rasul Khamis yang kelima untuk kali ini yaitu tafsir surah An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai 26 biidzni subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam mukadimahnya para penulis hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita di buku yang kita pakai kajian ini, At-Tafsir Lis-Shafil Awal Al-Mutawassit. Mereka menerangkan ad-da'watu ilallahi ta'ala hammu kulli muslimin. Kulli muslimin yarjullaha wad darul akhirah. Kegiatan ad-da'wah ilallah. Jadi kita harus perhatian bahwasanya ad-da'wah ilallah ini adalah kegiatan, kesibukan kita mau ad-da'wah. Dan dakwah kita dalam mengajak manusia, mengajak tetangga, kerabat, keluarga, mengajak mereka kepada Allah, kepada agamanya, kepada syariatnya, kepada mengisahkannya di dalam rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Namanya ad-da'wah ilallah. Di ad-da'wah ilallah mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan tersebut dari awal kita menyiapkan diri thalabul ilmi, ya kan, memahami dengan baik. Akhirnya puncaknya bisa melakukan ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah adalah hammu kulli muslim. Adalah tekadnya setiap muslim. Muslim yang yarjullaha. Muslim yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Muslim yang mengharapkan kebahagiaan di ad-darul akhirah, di kampung akhirat. Jadi Muslim itu hendaknya yarjullaha. Orang Muslim hendaknya mengharapkan balasan dari Allah. Dan ketika seorang Muslim mengharapkan balasan dari Allah itu akan sangat banyak, akan sangat melimpah bila Muslim itu melaksanakan ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang Muslim hamnya, tekadnya adalah punya harapan yang kuat untuk sukses menggapai ad-darul akhirah, menggapai kebahagiaan hidup di kampung akhiratnya nanti, menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari nerakanya. Itu adalah hamnya semua muslim, dan langkah yang akan mengangkat derajatnya adalah ad-da'watu ilallahi ta'ala. Oleh karenanya beliau nasihatkan wa alaihi ayyakuma biha. Maka berdasarkan keterangan itu wajib atas kulli muslim, alaihi itu kulli muslim, wajib atas tiap muslim ayyakuma biha, wajib untuk menegakkannya, menegakkan ad-da'wah ilallahi ta'ala. Dan menegakkannya itu hendaklah ahsana qiyamin, dengan sebaik-baik penegakan. Ini maf'ul mutlak. Ini naibnya maf'ul mutlak. Ahsana qiyamin, sebaik-baiknya penegakan. Wa atammahu, sesempurna-sempurnanya. Ya. Hendaknya ini setiap muslim itu menegakkannya dan ditegakkan ini dakwah dengan ahsana qiyam wa atammah. Walakin bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kerjakan itu semua, itu dakwah bil hikmah. Ya, dengan hikmah. Dengan al mau'idatil hasanah. Ini cara berdakwah.
Ya, cara berdakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian mereka para penulis mendorong kita setiap muslim dalam mengajak manusia, menyeru mereka kepada Allah, memang penuh rintangan, memang penuh tantangan, namun demikian yakinilah. Nah, beliau mengajak untuk yakin mukinan anal akibata litaqwa. Di dalam berdakwah ini memang tak dipukuli, banyak arah melintang, namun demikian itu semua jangan mengendorkan imannya, tetap itu semua memupuk keyakinannya sehingga dia melaksanakan semua itu menghadapinya mukinan dalam keadaan meyakini, yakin anal akibata, sesungguhnya akibat akhir itu nanti yang baik adalah litakwa. Jadi semua ada akibatnya. Dan akibat yang baik, al-akibah yang diharapkan itu adalah dihasilkan dari takwa. Kalau kita takwa kepada Allah Ta'ala, maka ada harapan baik itu akan diperoleh. Adapun kalau nggak takwa, maka dia nggak punya harapan baik. Jadi akibat yang baik itu adalah diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Wadzullu wal khosaru liman khalafahu wa anadah. Dan juga harus yakin bahwasanya adzullu wal khosar, kehinaan dan kerugian itu bagi orang yang menyelisihinya dan menentangnya. Jadi orang yang menyelisih takwa, orang yang menentang ketakwaan itu akan mendapatkan adzullu wal khosar. Adapun orang yang memegang takwa akan mendapatkan akibat yang baik. Nah, makanya ini semua harus diyakini sehingga kita dalam berdakwah ini apapun rintangannya tetap bisa lurus menunaikannya dengan ahsana qiyamin wa atammah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa fil ayati taliyati, di dalam ayat yang berikut ini, yaitu 15 sampai 26 surah An-Nazi'at, yadkurullahu da'wata Musa alaihissalam li Fir'aun. Allah menyebutkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Wa mauqifa Fir'auna minha, dan juga Allah menyebutkan mauqif, sikap yang diambil Fir'aun, reaksi Fir'aun terhadap dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ma'ala ilaihi amruhu, dan juga ujung-ujung akhir nasibnya Fir'aun yang sangat mengenaskan, bisa babi takdzibihi, disebabkan kedustaan dia mendustakan. Takdzibihi ini takdzib idhofatu masdar ila fa'il. Ya, takdzib ini idhofatu masdar ila fa'il. Disebabkan Fir'aun mendustakan. Jadi terjemahnya apa ya? Kedustaan Fir'aun. Jadi Fir'aun mendustakan. Disebabkan perbuatan Fir'aun mendustakan dan menyombongkan diri dan menentang terhadap dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita baca khotifillah. Rahimani wa rahimakumullah. Dari awal ya, khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini diterangkan bahwasanya maudhu'ul ayat, ya, judul untuk ayat-ayat ini yaitu dakwatu Musa alaihissalam li Fir'aun at-taghiyah. Dakwahnya Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun sang taghiyah, orang yang melampaui batas. Jadi orang itu takdirnya adalah di dalam batasan iman, di dalam batasan takwa. Karena orang harus percaya bahwa dia diciptakan oleh Allah dan tiada pencipta selain Allah. Mesti orang harus dalam batas mengimani keesaan Allah dan menyembahnya.
Nah, ini Fir'aun dia atau dia melampaui batasan itu. Dia tidak di dalam area iman dan takwa. Dinamakan Fir'aun atau dia. Dan juga di sini ada al-ma'alul muhzi. Lihadal mu'anidi. Diterangkan juga ini maudu'nya adalah tempat kembali yang menghinakan. Tempat kembali yang menghinakan bagi orang yang menentang dakwahnya Nabi, dakwah tauhid. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah hal ataka hadisu Musa. Hadisu ini fa'il. Hadisu fa'il. Hadisu Musa, kisah Musa. Kisah Musa, hal ataka. Sudahkah datang kepadamu? Gitu. Sudahkah datang kepadamu, wahai Muhammad SAW, kisahnya Musa? Di khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan. Ini halnya istifham. Dan yang ditanyakan adalah perkara yang besar. Perkara yang hebat, perkara yang agung. Hadis Musa, kisahnya Musa. Perkara yang hebat, perkara yang besar dan fakta. Nah gitu. Bukan kisah yang besar tapi nggak nyata. Ini kisah yang besar dan fakta. Perkara yang nyata. Apa kisahnya? Kisah yaitu iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Yaitu iznadahu rabbuhu. Ini rabbuhu pasti fa'il, ya. Rabbuhu pasti fa'il. Fa'il untuk nada. Nadahu rabbuhu. Enggak mungkin dibaca rabbahu. Itnadahu robba, enggak mungkin. Robba tidak mungkin maf'ulun bih. Karena apa? Karena nada sebagai fi'il madhi, maf'ul bihnya pasti domiru nasbin muttasil. Hu ini. Hu ini adalah domir muttasil nasab. Domiru nasbin muttasil. Sehingga hu ini pasti mau enggak mau nasab. Karena dia muttasil. Sehingga hu ini pasti maf'ulun bih. Nah kalau hu maf'ulun bih, maka rob pasti fa'il. Dengan demikian berarti sini menunjukkan Allah Ta'ala memanggil Musa. Berarti Allah punya sifat memanggil Musa. Gitu ya. Berarti ini isbatul kalam, penetapan sifat Allah punya sifat kalam. Allah kalam kepada Musa. Nah, berbeda dengan lain ayat yang berbunyi wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu, ada yang mentakwil wa kallamallaha. Nah, itu mungkin, tapi itu pasti salah juga. Karena apakah akan ditolak oleh ayat ini? Ayat ini enggak mungkin Rabbnya maf'ulun bih. Rabb pasti fa'il. Mau enggak mau pasti yang berkata adalah Rabb, bukan Nabi Musa. Jadi ini pasti isbatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis Musa, kisah Musa yang agung dan terjadi dalam fakta nyata ketika Rabb-nya memanggilnya. Memanggilnya bil wadil muqaddas, di lembah yang suci. Tua. Di lembah yang suci, al-muqaddas, lembah yang al-mutahhar. Ya, lembah yang disucikan, lembah yang suci. At-tua, apa? Tua ismun lil wadi. Tua adalah nama wadi itu. Al-wadil muqaddas itu namanya tua. Di tua berarti badal. Ya. Badal, di tua adalah badal berarti i'rabnya majrur. Majrur, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Naam, tua ismun lil wadi. Letaknya tua, lembah tua. Letaknya adalah inda Jabalit Tur.
tepatnya di Gunung Tur. Ya, di Gunung Tur, lembah alladzi kallamallahu Musa indah, lembah yang Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Di situ indatua, indahu indatua, hak ini kembali ke tua. Di indatua, di lembah tua itu Allah kallama Musa. Allah berbicara kepada Rasulnya Musa alaihi salam. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekhususan Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah yang besar. Anugerah yang sempurna, yaitu anugerah dijadikan rasul. Nah, dan diberi wahyu dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini dia Ta'ala memberi kekhususan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa nikmat yang mutlak, yaitu nikmat kerasulan. Nikmat diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi orang pilihannya Allah Ta'ala. Beliau diberi amanah oleh Allah Ta'ala, yaitu idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Artinya idhab ila fir'aun. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha. Nah, ini pergi ke Fir'aun bukan untuk dikasih buah, ya. Bukan untuk membawa dunia, tapi untuk menyampaikan apa yang lebih mulia. Apa yang lebih agung, menyampaikan tauhid, menyampaikan apa yang mensucikan jiwa. Karena innahu sesungguhnya Fir'aun mengotori jiwanya. Karena dia adalah togo, dia adalah togo, dia melampaui batas. Maka hai Fir'aun, hai Musa, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Dan setibanya kamu di sana, di tempatnya Fir'aun, ya, kamu harus tahu dia itu togo, dia melampaui batas. Oleh karenanya di sana nanti bagaimana caramu, bagaimana langkahmu, di sana kamu datang, kemudian usahakan kau bisa melarangnya, mencegahnya dari berkelanjutannya dia melaksanakan perbuatannya melampaui batas. Fanhahu an tughyanih, cegahlah dia dari perbuatannya melampaui batas, perbuatannya mensekutukan Allah, perbuatannya mendurhakai Allah. Cegahlah dia dengan ucapan yang lembut. Dengan ucapan yang lembut, dengan nada yang baik, dan dengan khitab. Ya, khitab itu dengan pembicaraan yang santun. Dengan pembicaraan yang santun. Ya, jadi khitabnya, konteksnya, isinya, kalimat itu dengan kalimat yang lembut, yang santun juga. Di ucapannya dan konteksnya juga. Isinya ucapan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan fakul hallaka ila antazakka. Fakul hallaka ila antazakka. Lalu katakanlah kepadanya. Katakan kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka. Hallaka ila antazakka. Ini namanya khitabun latif. Ini khitabun latif. Namanya konteks pembicaraan yang lunak. Kemudian kul, nanti katakanlah dengan perkataan yang lembut juga.
Jadi perkataannya lembut, konteksnya juga lunak. Halaka ila antazaka. Begitu. Halaka ila antazaka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Halaka ila antazaka artinya adakah keinginan bagimu antazaka, antatazakka gitu. Antatazakka. Tazakka ini fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Anta kembali ke laka, kaya Fir'aun. Nah gitu. Jadi antatazakka terus dibuang taknya satu. Jadi adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Membersihkan diri. Jadi ini tidak hanya mandi, pakai baju yang bagus, dengan parfum pilihan, itu masih kurang bersih. Tapi di sini bersih yang hakiki, bersih yang sempurna. Apa itu? Yaitu tazakka tu'minu billah. Tu'minu billah. Kau membersihkan dirimu dari perbuatan melampaui batas. Dari perbuatan kufur dan syirik, bersihkan dengan cara tu'minu billah. Dengan kau beriman kepada Allah. Wa tatatahharu min rijsis syirki wal kufri, dan kau membersihkan dirimu dari kotoran syirik dan kufur. Jadi asyirku wal kufru itu kotoran. Kotoran yang bahaya, kotoran yang jika dibiarkan, maka si pelaku syirik, si pelaku kufur itu akan berkarat, akan hancur. Ya, akan hancur. Sehingga hendaknya kotoran syirik dan kufur dibersihkan. Bersihkan dengan tu'minu billah. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun dengan perkataan yang lembut, dengan konteks ucapan isinya juga bagus. Ya. Dengan perkataan halaka ila antazaka. Adakah pada dirimu keinginan memegang teguh perangai yang bagus, perangai yang terpuji, perangai yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang berakal. Nah gitu. Yaitu perangai berupa mensucikan jiwa, mensucikan diri. Nah gitu. Berupa perangai membersihkan diri dari perbuatan melampaui batas. Dengan cara al-iman dan amal soleh. Dengan cara iman dan mensucikan diri dari kekufuran dengan cara beramal-amal yang soleh. Nah gitu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Juga wa ahdiyaka ila rabbika. Aku ahdiyaka ila rabbika. Aku akan menunjuki kamu jalan kepada Rabbmu. Ila rabbika, yaitu ila tauhidihi. Kepada mengesahkan Rabbmu. Wa ibadatihi, kepada menyembah hanya kepada Rabbmu. Nah ini Nabi Musa menawarkan dengan bagus. Yaitu dengan ucapan ahdiyaka ila rabbika. Gitu. Ahdiyaka ila rabbika. Aku adulluka ila tauhidihi wa ibadatihi. Aku menunjukkan kamu kepada Rabbmu, kepada mengesahkannya dan kepada menyembahnya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yaitu fatahsya. Fatahsya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Fatahsya, kita tahu bahwasanya fatahsya itu adalah fi'lun mudhari'. Ma'muluhu dia muta'addi. Muta'addi tentu ada maf'ul bihnya, ya kan? Mana maf'ul bihnya tahsya?
Di sini mahdhuf ya. Mahdhuf itu apa? Fatahsya rabbaka gitu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsyahu. Fatahsya rabbaka. Eh, lalu kamu khosyah, lalu kamu takut kepadanya. Nah gitu. Lalu kamu khosyah kepadanya, kamu takut kepadanya. Yaitu ini semua saya berikan kepada kamu dengan kalimat yang bagus, ya. Semoga kamu harapannya adalah kalau kamu mengetahui jalan kepada Rabbmu, jalan tauhid, jalan ibadah ini, fatahsya, maka kamu akan menjadi khosyah kepadanya. Khosyah kepadanya yang itu merupakan apa namanya? Yang merupakan background, ya, latar belakang yang membuat orang itu bisa mengambil manfaat dari nasihat, dan peringatan. Itu kamu mesti khasyah, mesti kamu punya rasa takut kepada Rabbmu. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa alaihissalam ara. Ini ara fi'il madhi. Fi'il madhi ru'ya bil basar. Sehingga sini ara menasabkan dua maf'ulun bih, yaitu hu dan al-ayata. Lalu Nabi Musa SAW memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubro, ayat yang paling besar. Namun di sini alnya adalah al-jinsiyah, sehingga ayatnya bukan satu. Ayatnya bisa lebih daripada satu karena a-nya al-jinsiyah. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-ayatal kubra yaitu diterangkan di sini mukjizah. Mukjizat. Mukjizat dan mukjizat lebih daripada satu. Di banyak ayatnya al-jinsiyah. Yang pertama mukjizatnya adalah mukjizata inqilabil asa hayyatan. Mukjizat bukti kerasulan Nabi Musa yaitu berupa inqilabi asa. Berbaliknya asa menjadi ular sungguhan. Nah, ular sungguhan, ya, ular yang sungguhnya. Karena ini ular pun juga bisa menelan, ya kan, bisa makan. Seperti ini ular sungguhan. Dan juga mukjizatnya adalah al-yadi. Mukjizatul yadi, tangan. Tangan awalnya baydo min ghairisu. Itu tangan yang beliau cabut dari sakunya, itu keluar cahaya putih tanpa efek buruk. Ini tentu mukjizat ya kan, itu mukjizat itu betul-betul dari yang mengutusnya. Itu ada yang mengutus Musa alaihi salam. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini terkumpul beberapa asbab yang semestinya Fir'aun itu menerima dakwah, ya. Semestinya karena di sini Nabi Musa alaihissalam pakai qaulun layyin, ya. Pakai khitabun latif. Pakai khitabun latif dan dengan dalil, ya kan? Wa ahdiyaka ila rabbika, dan dengan arahan yang betul, yaitu membawa kepada khosyah, yang merupakan pendorong kuat untuk menerima nasihat. Dan dibuktikan itu semua dengan arahul ayatal kubro. Namun demikian ternyata adanya rasul, qaulun layyin, khitabun latif, adanya mukjizat yang itu penghantar khosyah, itu pun ternyata enggak menjamin si mad'u itu pasti menerima dakwah. Nah, ini juga hiburan, ya kan, hiburan bagi semua duat kalau belum diterima dakwahnya. Namun jangan lupa
dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan dakwah dengan al-hikmah, dengan qaulun layyinun, dengan khitabun latifun. Dengan apa yang itu merupakan hidayah dan petunjuk yang membuat mad'u khasyah kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Ya, fakadzdzaba wa asa. Summa adbara yas'a. Ternyata Fir'aun itu kadzdzaba wa asa. Summa adbara yas'a. 3 hal. Yang pertama kadzdzaba. Dia kadzdzaba, dia mendustakan. Kadzdzaba bil haqqi. Dia kadzdzaba bil haqqi. Dia kadzdzaba bil haqqi. Dia mendustakan al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mendustakan al-haq, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa, dan dia mendurhakai. Dia mendurhakai perintah arahan dari Nabi Musa dalam memberikan petunjuk hidayah wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Itu juga dia durhakai. Dia mendurhakai langkah-langkah petunjuk dari Nabi Musa, amal-amal yang dikerjakan supaya membuat khasyah pun dia juga durhakai. Bahkan meningkat, summa kemudian selang waktu dia justru adbaro yas'a. Dia justru berpaling mundur, namun adalah siap-siap yas'a, berusaha sekuat tenaga untuk melawan al-haq. Untuk benar-benar mendustakan al-haq, untuk memerangi amal-amal yang soleh, memerangi al-haq. Maka langkah dia adalah langkah yang sangat serius, yaitu apa? Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Di langkah yang pertama, langkah dia adalah fahasyara fanada. Dia hasyara. Ai jama'a fir'aunu qaumahu wa junudahu. Fir'aun mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan tentara-tentaranya, dipersiapkan dengan sedemikian rupa olehnya untuk liharbi Musa, untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam. Di antara langkah-langkahnya adalah dia mengangkat dirinya dan meremehkan, merendahkan kaumnya dan tentaranya dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Gitu. Jadi dia mempunyai pernyataan yang betul-betul zalim. Pernyataan yang betul-betul kesombongan, mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabbmu yang paling tinggi. Namun demikian juga mereka, kaumnya, tentaranya, mereka tunduk patuh kepada Fir'aun. Mereka tunduk kepada Fir'aun dan mereka taat kepada Fir'aun. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Fir'aun dengan berbagai cara akhirnya dalam ikrar dia ana rabbul a'la itu diterima oleh kaumnya, diterima oleh tentaranya. Mereka mengakui kebatilan Fir'aun itu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka betapapun hebatnya dia bisa membuat kaumnya, bisa membuat tentaranya tunduk patuh kepadanya, tetap dia tidak akan menang melawan Allah. Tetap akibatnya pasti buruk. Pasti akibat baik bagi yang bertakwa. Yaitu ujung-ujung akhirnya adalah sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillah, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Yaitu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa dia nakalal akhirati wal ula, yaitu ukubah dunia bil igraqi wa ukubatal akhirati bin nari. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyiksa Fir'aun. Ya, menyiksa Fir'aun. Menyiksanya. Ya, di dunia dan di akhirat. Di dunianya, mengadab di dunia dengan menenggelamkannya. Dan menyiksanya dia dengan azab neraka. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada ibroh. Ada mau'idah liman yakhsha. Namun liman yakhsha. Liman yakhafu rabbahu subhan. Bagi orang yang khasyah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk tafsir ayat yang ke-15 sampai 26 dari surat ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang khasyah kepada Allah, itulah orang yang akan bisa menerima peringatan, akan menerima nasihat. Dan semestinya orang itu yang mendengar kisah Fir'aun seperti itu, melihat dan mendengar siksaan untuk Fir'aun, ya, tentunya dia harus tahu. Berarti setiap orang yang sombong itu, setiap orang yang berhadapan atau menentang kebenaran, itu akan disiksa di dunianya dan disiksa di akhiratnya. Khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang kita memasuki fawaid wa ahkam. Ya, sekarang fawaid wa ahkam. Yang pertama, inda takdibi Quraisyin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallahullahu bidzikri kisati Musa alaihissalam ma'a Fir'aun maliki Misra. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala sallahu, salla yusalli tasliyatan, menghibur. Salla yusalli tasliyatan. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebutkan kisahnya Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun sang raja Mesir. Hina arsalahu Allahu ilaihi liyada'wahu ila ibadatillahi wahdah. Ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun untuk menyerunya, mengajaknya kepada menyembah Allah. Falamma kafara Fir'aunu billahi wal yaumil akhir aqabahullahu asyadal azab. Nah, ketika Fir'aun mengkufuri Allah dan hari akhir, maka Allah menyiksanya dengan asyadal azab. Nah, ini ada hiburan. Apa hiburannya? Fafihada, di dalam kisah itu adalah tahdidun lil musyrikina alladzina kadzdzabur rasula sallallahu alaihi wasallam wa adzau. Situ ada tahdid, ancaman keras. Ancaman keras, peristiwa kesengsaraan yang bakal menimpa musyrikin yang mendustakan Rasul dan mengganggu Rasul. Sebagaimana apa yang menimpa Fir'aun. Ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, fi da'wati Musa alaihissalam li Fir'auna adabun wa khuluqun azimun. Di dalam cara, proses Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun, terdapat adab dan akhlak yang agung. Yang bagi alat du'ati ilallahi ta'ala ayyatasifu bihi. Selayaknya dan semestinya para da'i yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada agama Allah ini, wajib atas mereka ayyatasifu, wajib untuk bersifat dengan sifat itu ketika mendakwai manusia. Inda da'watihim linnas, ketika mendakwai manusia. Apa itu adabnya dan khuluknya? Wahuwa at-talattufu bil fil qaul walinu fi da'wati ilal haq. Yaitu dalam berucap, bertutur kata itu dengan lemah lembut. Juga
juga lemah lembut di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Jadi lembut ucapannya, lembut isi perkataannya juga. Berarti halaka ila antazakka. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ajrallahu ala yadi Musa alaihi salam mu'jizatan azimatan. Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Musa alaihissalam menjalankan satu mukjizat yang agung. Tad'u fir'auna lil imani wa tauhid. Yang itu mukjizat mengajak mendorong Fir'aun semestinya untuk iman dan tauhid. Apa itu mukjizatnya? Wahya inkilabul aso hayyatan tas'a. Yaitu berubahnya tongkat menjadi ular. Ular yang bisa berlari kencang. Wa khuruju yadihi min jaibihi baida min warisu. Dan juga keluarnya tangannya dari sakunya dengan cahaya yang terang tanpa madorot. Namun demikian, fakadzdzaba Fir'aunu bihadil ayat. Fir'aun mendustakan semua ayat-ayat itu. Wa asa Musa. Dan dia mendurhakai arahan Nabi Musa. Mendurhakai petunjuk Nabi Musa. Yaitu falam yu'min billah. Dia tidak beriman kepada Allah. Justru dia adbaro yas'a. Dia berpaling dan berusaha keras. Fil ardi di bumi ini berbuat al-fasadi wasyarri wa muharabatil haq. Dia justru berusaha keras di muka bumi ini berbuat kerusakan, merusak syariat, merusak tauhid, berbuat jahat dan memerangi kebenaran. Yang keempat, ikhwah, ini bagus sekali ya. Mahma ijtama'at juyusul batili wa taqattalat diddal haqqi wa ahlihi. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun tingginya perkumpulan, persatuan tentara-tentara kebatilan, dan persatuan mereka menjadi satu, persatuan kelompok melawan al-haq dan pelakunya, fa'inal haqqa muntasirun fi nihayatil amri. Sesungguhnya al-haq pasti yang menang nanti di akhirnya, endingnya. Memang mereka kayaknya hebat karena bisa menyatukan. Ya, berbuat dusta tapi bisa bersatu. Nah gitu. Tapi itu tetap akan hancur di akhirnya nanti. Tetap al-haq yang muntasir. Kita harus yakin ya wah. Yakin itu demikian. Sunnatuhu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan terperdaya oleh makar-makar mereka. Kita harus selalu kokoh tegak di atas tauhid, mengisahkan Allah dan memegang agamanya yang lurus ini. Yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, apa? Idda'a Fir'aunu. Idda'a Fir'aunu. Dulman wa uluwan. Hina jama'a junudahu wa a'wanahu. Annahu rabbuhumul a'la. Jadi sini idda'a itu Fir'aun idda'a. Fir'aun mendakwakan diri. Mana maf'ul bihnya idda'a? Bukan dulman. Bukan uluan. Ya, ingat. Dulman, uluan itu bukan maf'ul bihnya idda'a. Tetapi maf'ul bihnya idda'a adalah annahu rabbuhumul a'la. Gitu. Jadi Fir'aun mendakwakan diri bahwa dirinya adalah Rabb mereka yang paling tinggi. Ini dia dakwakan hina ketika dia mengumpulkan tentara-tentaranya dan penolong-penolongnya, menteri-menterinya. Ditalkin mereka, diberi keterangan sedemikian rupa untuk yakin dan menerima bahwa diri Fir'aun adalah Rabb mereka yang paling tinggi hingga mereka pun menerimanya. Fir'aun melakukan semuanya itu adalah dulman wa uluwan. Karena dia berbuat kezaliman, menempatkan bukan di tempatnya, dan dia karena uluan dia berbuat kesombongan.
Kenapa? Iya, karena wahwa ya'lamu. Wahwa ya'lamu fi qararati nafsihi kadhiba hadal iddia. Karena Fir'aun dia mengetahui di dalam lubuk hatinya dustanya pengakuan itu. Dustanya pengakuan anna rabbukumul a'la. Jadi wahum yunafikun. Wa ya'lamuna annahu afakun asim. Dan mereka pun juga munafikun. Mengetahui bahwasanya Fir'aun adalah afakun asim. Fir'aun adalah sang pembohong dan yang banyak berbuat dosa dan pelanggaran. Maka balas hanya pun setimpal. Fahalaka huwa wa junuduh, maka binasalah Fir'aun dan pasukannya fil yammi di lautan itu. Gharqan fid dunya, tenggelam waktu di dunia ini, wa fil akhirati lahum adzabun alim, dan nanti di akhir mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang keenam, fil ayati isbatun li sifatil kalami lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalali subhanah. Di sini ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Sebagaimana diterangkan, idnadahu rabbuhu. Rabbu pasti apa? Pasti fa'il. Isbatul kalam. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Wa nida'u kalam. Kata anida, idnadahu adalah dia kalam. Yang ketujuh, yang terakhir, akhwati fillah, inna man wahabahullahul aqla wa tafkira wal qudrata ala ta'amuli yatta'idu bil khawadisi wa yakhsha min awaki bil umur wa fi halaki fir'auna ibratun lima yakhsha. Inna man wahabahullah. Inna. Mana isimnya? Isimnya inna. Isimnya man. Ya, ini man apa? Ini man mausulah. Ya, man mausul isim mausul. Masihlah mausulnya jumlah fi'liyah. Wahabahullahul aqla wa tafkir wal qudrat ta'amul. Lah mana khobarnya ina? Khobarnya ina jumlah fi'liyah yattaidu bil hawadis. Nah gitu. Ini khobarnya yattaidu bil hawadis. Jadi sesungguhnya orang yang Allah beri hibah, Allah beri anugerah al-aqlu wa tafkir dan kudrah untuk merenungkan, orang yang seperti ini dia adalah bisa mengambil mauidhah, bisa mengambil pelajaran dengan kejadian-kejadian, tidak menunggu kejadian itu menimpa pada diri mereka, tapi cukup mendengar, cukup melihat, itu hendaknya bisa mengambil pelajaran, bisa yattaidu, bisa mengambil mauidhah, jangan sampai itu terjadi pada dirinya, baru bisa paham, ya. Jangan terlambat. Tapi kita cukup mendengar kisah ini, kita orang yang berakal, orang yang punya pikiran, orang yang bisa merenungkan, hendaknya bisa mengambil pelajaran. Segera yakhsha min awaki bil umur, segera punya rasa takut dari akibat-akibat nanti kalau sampai tetap melampaui batas. Maka fi halaki Fir'aun, dalam hancurnya Fir'aun terdapat ibroh, ada pelajaran bagi orang yang yakhshallaha subhanahu wa ta'ala. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri demikian dahulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna.